Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Permata Rustan, NIM F1C1180559. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bakteri Streptococcus thermophilus dalam pembuatan keju. Di mana topik pembahasannya ada 3. Yang pertama, bakteri Streptococcus thermophilus. Yang kedua, metabolisme Streptococcus thermophilus. Dan yang terakhir, metode isolasi bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri Streptococcus thermophilus memiliki ciri-ciri yaitu coccus non-motil berbentuk bulat gram positif hingga ovoid dengan diameter 0,7 sampai 0,9 mikrometer, muncul berpasangan dan rantai. Beberapa di antaranya bisa sangat panjang. Streptococcus thermophilus tidak menghidrolisis arginin. Komponen sel bakteri Streptococcus thermophilus. Pada sebagian besar bakteri gram positif, dinding selnya terdiri dari banyak lapisan peptidoglikan yang membentuk struktur yang tebal dan kaku. Dinding sel gram positif juga mengandung asam teikoik yang terdiri dari alkohol dan fosfat. 2 jenis asam teikoik ditemukan pada bakteri gram positif. Satu adalah asam lipoteikoat yang membentang di lapisan peptidoglikan dan terhubung ke membran plasma, dan yang lainnya adalah asam dinding teikoat yang terhubung ke lapisan peptidoglikan. Mereka memiliki muatan negatif dan dapat mengikat dan mengatur pergerakan kation melintasi membran sel. Dinding sel disebut murein. Peptidoglikan dibuat dari unit berulang N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid. Unit NAM dan NAC yang berulang membuat lapisan paralel tebal dan yang saling terkait untuk membentuk dinding sel. Hubungan antara lapisan paralel peptidoglikan disebabkan oleh pembentukan hubungan peptida antara peptida pendek dan oleh aksi transpeptidase. Kemudian morfologi sel bakteri Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus memiliki bentuk sel yang bulat atau elips dengan diameter 0,7 sampai 0,9 mikrometer, tumbuh secara berpasangan atau berbentuk rantai pendek. Kemudian golongan bakteri Streptococcus thermophilus di mana memiliki klasifikasi yaitu domainnya bakteria, kingdomnya Eubacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordernya Lactobacillales, familinya Streptococcaceae, genusnya Streptococcus, spesiesnya Streptococcus thermophilum, dan memiliki binomial name yaitu Streptococcus thermophilus. Eubacteria atau yang sering kita sebut dengan bakteri adalah salah satu bakteri prokaryotik. Kemudian perkembangbiakan Streptococcus thermophilus, di mana perkembangbiakan Streptococcus thermophilus ini termaksud pembelahan Wiener, di mana memiliki 3 fase, yaitu yang pertama, bagian-bagian dari sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Fase kedua, yakni proses tumbuhnya bagian-bagian dari sekat akan diikuti oleh bagian-bagian dinding yang melintang. Dan fase yang terakhir, yakni akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya. Kemudian daur siklus hidup Streptococcus thermophilus memiliki 4 fase. Yang pertama, fase lab, fase di mana bakteri-bakteri akan melakukan proses beradaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya yang baru. Yang kedua, fase logaritma, yaitu fase di mana proses terjadinya pertumbuhan bakteri pada saat mencapai maksimum. Pada fase tersebut biasanya terjadi suatu peningkatan jumlah yang pesat dan cepat. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase stasioner, fase di mana proses terjadinya suatu pertumbuhan pada bakteri yang mencapai titik nol. Dan fase yang terakhir yaitu fase kematian, di mana sel-sel berhenti melakukan proses yakni dengan memperbanyak dirinya sendiri dan biasanya rata-rata akan mengalami proses peningkatan pada angka kematian. Kemudian habitat bakteri Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus sangat beradaptasi dengan lingkungan produk susu dan di alam liar hanya dapat diisolasi dari susu. Itu ditemukan pada tingkat rendah dalam susu mentah yang diperoleh oleh berbagai hewan. Kemudian metabolisme bakteri Streptococcus thermophilus. Metabolisme bakteri ini termaksud respirasi anaerob fakultatif. Bakteri yang dideskripsikan sebagai anaerob fakultatif tumbuh baik dalam oksigen tapi juga dapat terus tumbuh jika tidak ada. Meskipun mereka tumbuh dengan baik di hadapan oksigen, anaerob ini juga dapat menggunakan proses seperti fermentasi untuk terus tumbuh ketika oksigen tidak tersedia.
Kemudian Streptococcus thermophilus membutuhkan beberapa nutrisi untuk pertumbuhan. Di antaranya, yang pertama karbohidrat, kedua asam amino, ketiga vitamin, keempat nukleotida, dan yang terakhir mineral. pH dan suhu Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus akan tumbuh dahulu dan menghasilkan asam laktat. Terbentuknya asam laktat menjadikan suasana asam dengan pH 4,2 sampai 44. Bakteri Streptococcus thermophilus memiliki suhu pertumbuhan optimal antara 40 sampai 45 derajat Celcius, minimal 20 sampai 25 derajat Celcius dan maksimum mendekati 47 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian metabolisme Streptococcus thermophilus. Pada bakteri asam laktat homofermentasi, heksosa dimetabolisme melalui enzim glikolisis melalui jalur EMP. Salah satu enzim yang utama dari jalur EMP yaitu aldolase, di mana mengikat gula untuk jalur tersebut dengan memisahkan fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 triose fosfat yang pada akhirnya berfungsi sebagai substrat untuk menghasilkan reaksi ATP. Pada jalur EMP menghasilkan 2 mol pirufat dan 2 mol ATP per mol heksosa. Pirufat kemudian direduksi untuk L atau D laktat oleh enzim laktase dehidrogenase. Lebih dari 90% substrat tersebut dikonversi menjadi asam laktat selama metabolisme homofermentasi. NADH yang terbentuk selama reaksi glisaldehida 3-fosfat dehidrogenase harus kembali teroksidasi oleh laktase dehidrogenase sehingga keseimbangan NADH atau NAD+ dipertahankan. Pada Streptococcus thermophilus, laktosa dibawa ke dalam sel dan secara bersamaan terfosforilasi melalui sistem laktosa spesifik fosfoenol pirufat bergantung pada sistem fosfotransferase. Selanjutnya laktosa fosfat dipecah oleh fosfo-B-galaktosidase menjadi glukosa dan fosfoglaktose. Monosakarida ini selanjutnya dimetabolisme melalui glikolitik dan jalur tagatose 6-fosfat secara berurutan. Kedua jalur mengarah pada pembentukan L-asam laktat yang diekspresikan ke dalam media. Kemudian yang terakhir, metode isolasi bakteri Streptococcus thermophilus, di mana 1 ml susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang terdapat 9 ml NaCl-vis, kemudian dilakukan pengenceran hingga 10⁻⁴. Kemudian diambil masing-masing 1 ml dari pengenceran 10⁻⁻3 dan pengenceran hingga 10⁻⁴. Dituangkan ke dalam cawan Petri yang telah diberi media MRS dan diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 2 hari. Kemudian hasilnya yaitu biakan bakteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.